Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rani Arnia dari kelompok 3 sedikit membuat video tentang permasalahan kasus Senja dan Mentari untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Ika Agustin, MPD. Pertama-tama di sini saya akan membacakan permasalahan kasus Senja dan Mentari terlebih dahulu. Di kelas 4 ada 7 siswa perempuan. 6 siswa tersebut biasanya berkumpul menjadi satu geng. Ada satu siswa perempuan, sebut saja Senja. Dia siswa yang netral dan dapat berbaur dengan siapapun. Pada suatu ketika, Senja terlibat percekcokan dengan salah satu anggota geng perempuan. Namanya Mentari. Percekcokan dimulai dari fitnah yang dilontarkan seorang teman sekelas namanya Harmoni. Akhirnya, terjadi salah tafsir. Harmoni mengatakan kepada Senja bahwa Mentari mengajaknya duel setelah pulang sekolah, tapi Senja tidak menghiraukannya. Teman-temannya yang tahu kejadian tersebut saling memanasi, sehingga terjadi adu mulut dan saling menangis antara Senja dan Mentari. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Di sini saya akan memberikan dua solusi. Yang pertama, solusi untuk mengatasi anak yang sedang berkelahi. Dan yang kedua, solusi bagi anak yang suka menfitnah atau mengadu domba temannya sendiri. Pertama yaitu solusi dalam mengatasi perkelahian. Yang pertama adalah tenang. Cara mengatasi pertengkaran yang pertama adalah meminta mereka untuk tenang. Tenang adalah tahap awal pada saat terjadinya konflik atau pertikaian. Seperti kasus Mentari dan Senja. Hal tersebut sangat sulit bagi anak yang masih emosional. Seperti perkelahian yang terjadi oleh Senja dan Mentari, mereka sampai adu mulut, bahkan saling menangis satu sama lainnya, sehingga mereka memiliki emosional yang tinggi. Nah, guru di sini dapat meminta Senja dan Mentari untuk duduk agar lebih tenang, sehingga perasaan emosionalnya sedikit menurun. Yang kedua yaitu pahami masalah. Peserta didik akan menjelaskan masalahnya. Guru menanyakan permasalahan tersebut kepada peserta didik. Nah, peserta didik akan menjelaskan masalahnya dengan menceritakan apa yang lawannya lakukan padanya, begitupun sebaliknya. Jadi, Senja dan Mentari dimintakan untuk menceritakan awal kejadian bagaimana bisa terjadinya perkelahian tersebut. Biarkan mereka bicara satu sama lain, atau biarkan mereka berbicara satu persatu, lalu guru mendengarkannya. Jangan malah guru yang menyeramahi anak atau memarahi anak tersebut. Saat anak mulai menjelaskan, mereka akan mulai belajar untuk saling mendengarkan dan berbicara dengan baik.
Dengan hal ini juga bisa menjadi ajang untuk melatih kemampuan bicara atau berinteraksi satu sama lainnya. Yang ketiga, yaitu saling memandang. Setelah mengutarakan pendapatnya satu sama lain, biasanya orang yang sedang marah ini enggan memandang wajah lawannya. Guru dapat meminta Mentari dan Senja untuk saling bertemu atau berhadapan dan melihat wajah masing-masing. Lakukan tahapan ini sampai mereka benar-benar mau saling memandang untuk beberapa waktu. Karena dalam banyak kasus, sulit untuk tidak saling tertawa saat seseorang saling memandang wajah dalam waktu yang lama, sekalipun dalam keadaan marah. Sehingga pada saat proses saling memandang ini bisa mata mereka saling melihat wajah lawannya, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk tersenyum satu sama lain atau bahkan dapat tertawa. Dalam tahap ini dapat meredakan perasaan emosional anak. Yang keempat, yaitu minta maaf. Guru dapat meminta anak untuk saling meminta maaf sambil berjabat tangan. Di sini, guru meminta Senja dan Mentari untuk meminta maaf sambil berjabat tangan. Minta anak pula untuk menemukan kesalahan diri mereka masing-masing. Mintalah mereka berjanji satu sama lain untuk mencoba memperbaiki sikap dan perilaku yang telah diperbuat. Ajak mereka untuk saling memaafkan. Jangan lupa disertai dengan berjabat tangan tadi. Nah, tahapan ini bisa diutarakan secara lisan, yaitu berbicara satu sama lain secara langsung untuk meminta maaf, atau bisa juga dengan cara saling menulis surat. Dalam menulis surat, apabila menggunakan metode tidak langsung dengan menulis surat, mereka akan membaca surat satu sama lain dan minta mereka untuk menyimpan surat tersebut sebagai pengingat kejadian yang pernah mereka perbuat. Setelahnya, guru juga dapat memberikan beberapa arahan. Misalnya, guru dapat memberikan nasihat kepada peserta didik agar tidak mencari-cari pembenaran atas kesalahan yang dilakukan. Jadi, menceritakan cerita apa adanya dengan benar. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, mencari-cari alasan agar dianggap benar, atau tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Itu tadi solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi pertikaian atau perkelahian. Nah, selanjutnya yaitu solusi pada anak yang suka mengadu domba temannya sendiri atau memfitnah temannya sendiri seperti kasus yang dilakukan Harmoni. Nah, di sini Ibu Ika juga pernah menjelaskan kasus ini. Apabila ada perkelahian yang disebabkan oleh fitnah, maka solusinya guru dapat memanggil dua anak yang cekcok atau berkelahi, yaitu Mentari dan Senja. Guru tersebut bisa langsung menanyakan satu persatu permasalahan yang terjadi pada anak tersebut.
Jangan lupa sebelum menanyakan, pakailah solusi yang tadi saya berikan, yaitu biarkan anak tenang. Setelah ditanya satu persatu, ternyata peserta didik, yaitu Senja dan Mentari, telah menceritakan awal ceritanya kepada guru. Nah, guru ini menemukan titik permasalahannya, yaitu keduanya berkelahi dikarenakan fitnah yang diperbuat oleh Harmoni. Lalu langkah apa yang dapat diambil oleh guru? Jadi guru di sini dapat merencanakan sesuatu. Misalnya, guru berencana bersekongkol dengan seluruh anak kelas 4 agar tidak menegur Harmoni terlebih dahulu, termasuk The Gang Harmoni. Sehingga keesokan paginya, saat Harmoni memasuki kelas, biasanya mereka selalu berkumpul dengan The Gang. Biasanya Harmoni ini selalu berkumpul dengan geng atau bertegur sapa dengan teman kelasnya. Nah, pada saat itu Harmoni sama sekali tidak ada teguran dari teman kelasnya, termasuk The Gang-nya. Sehingga nanti lama-kelamaan dia menjadi sadar akan apa yang telah dia perbuat. Mungkin itu saja solusi yang dapat saya berikan. Di sini saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.